Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang seperti apa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar kepada Nabi Muhammad SAW. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar seperti hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih." Quran Surat Al-Qalam ayat 48. Yang dimaksud dengan orang yang berada dalam perut ikan adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di dalam perut ikan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya penuh dengan kemarahan. Di antara makna tersirat yang bisa diambil dari ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dilarang berkeluh kesah ataupun marah ketika menjalankan dakwahnya. Bila hal itu dilakukan, maka beliau akan mendapatkan ujian dan kesulitan sebagaimana ujian dan kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, yaitu dalam firman-Nya, "Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan orang yang baik." Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Maksudnya adalah Nabi diperintahkan untuk tetap bersabar menghadapi siksaan dan cemoohan kaum kafir. Dan sebagai catatan petunjuk untuk bersabar ini turun sebelum perintah memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Quran Surat Al-Insan ayat 23-24. Maksudnya adalah Nabi diperintahkan untuk tetap bersabar menunggu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang akan turun secara berangsur, karena turunnya ayat adalah berdasarkan pengetahuan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala semata, diselaraskan dengan kemaslahatan serta disesuaikan dengan kebutuhan. Karenanya Nabi tidak boleh galau bila pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelihatannya datang terlambat. Di saat para musuh melakukan tekanan-tekanan fisik maupun psikis, Nabi juga tidak boleh merasa lemah dan berkeluh kesah hingga menuruti ajakan-ajakan kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk adil ketika melakukan pembalasan atau suatu penganiayaan. Namun Allah menegaskan bahwa mengambil sikap sabar jauh lebih utama daripada melakukan pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan." Quran Surat An-Nahl ayat 126-127. Dalam Al-Quran juga diterangkan kesabaran para nabi dalam menjalankan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka." Quran Surat Al-An'am ayat 34. Al-Quran mengajarkan kepada umat beriman untuk bersabar ketika sedang tertimpa musibah, baik itu kelaparan, kekurangan harta, kematian,
kekeringan atau lainnya. Al-Quran menegaskan dalam kondisi seperti itu, sikap terbaik yang hendaknya dilakukan oleh orang beriman adalah istiroja atau mengembalikan semua urusan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya juga. Istirja menunjukkan sikap kepasrahan dan kelapangan hati atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai istirja. Barang siapa mengucapkan istirja ketika mendapatkan musibah, Allah akan menghilangkan musibah itu. Allah akan menghilangkan musibah itu, memberinya pahala yang bagus dan menggantinya dengan pengganti yang baik lagi ia sukai. Dalam Al-Quran, masalah kesabaran disinggung sebanyak 70 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami uji perihal kamu. Quran Surat Muhammad ayat 31. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 54. Wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-An'am. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.